Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, puji beserta syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat hidup, dan nikmat-nikmat lainnya. Semoga kita menjadi orang yang pandai mensyukuri nikmat yang banyak itu. Salawat beriring salam tak henti-hentinya kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya disampaikan pada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Sekarang kita sudah berada di tahun 2024. Banyak peristiwa yang akan terjadi di tahun 2024 ini. Di antaranya pesta demokrasi. Namun kita di tahun 2024 ini secara diri pribadi ada juga yang perlu kita renungkan. Karena bergantinya waktu berarti bertambah umur kita. Ada orang yang tahun ini karena bergantinya tahun usianya sudah masuk 20 tahun. Ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang masuk 50 tahunan. Bahkan ada yang sudah masuk 70 tahunan. Dan mungkin ada yang sudah masuk 80 bahkan 100 tahun. Itu artinya kita ini semakin lama semakin tua, umur bertambah, tapi usia kita hidup di dunia ini semakin berkurang. Umur kita nambah terus, dari 50 sampai 60, sampai nanti 61, terus tambah terus umur. Tapi usia kita berkurang, usia kita menempati dunia ini semakin bertambah umur, usia semakin berkurang. Makanya dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari waktu ke waktu kita lewati. Namun dengan bergantinya masa, dengan bergantinya waktu itu perlu kita renungkan. Adakah perubahan dalam diri kita? Berubah ke arah yang lebih baik. Kita Indonesia ini juga kalau bisa ke depan itu berubah ke arah yang lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya. Tapi secara diri pribadi kita juga harus berubah ke arah yang lebih baik. Menjadi orang yang lebih taat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua yang kita lakukan di permukaan bumi ini
adalah untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun itu. Jadi kalau kita berubah ke arah yang lebih baik, insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang perlu kita renungkan. Walaupun di saat pergantian tahun itu banyak orang yang hura-hura, banyak orang yang hiburan di mana-mana, banyak orang memeriahkan dengan cara-cara tertentu, apakah itu begadang, atau makan-makan bersama, atau menebarkan kembang api, kemudian dengan petasan dan lain sebagainya. Sebenarnya itu kalau kita telusuri, itu ciri-ciri agama di luar Islam. Dengan cara menghidupkan lonceng, membunyikan lonceng. Dengan cara menghidupkan api. Dengan cara membunyikan petasan-petasan. Dan kalau orang Islam itu mengingatkan kita, itu salah satu di antaranya dengan cara mengumandangkan suara azan. Jadi kita diseru dengan suara azan itu supaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita beribadah. Jadi layaknya pertambahan waktu, pertambahan masa, atau bergantinya waktu dan masa itu ada yang berganti dalam diri kita. Ada yang berubah dalam diri kita, terutama ke arah kebaikan. Semua kita setuju barangkali kita ingin perubahan, terutama dalam diri kita, ke arah yang lebih baik. Semoga kita menjadi orang yang lebih dekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan malah sebaliknya. Dengan bergantinya waktu, bergantinya tahun, bergantinya masa, malah kita berubah juga, tapi ke arah yang lebih buruk. Itu kita termasuk orang yang celaka. Mudah-mudahan kita semua bisa merubah diri kita menjadi orang yang lebih baik. Dan bahkan kalau masa-masa lalu kita ada berbuat dosa, maksiat dan lain sebagainya yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah di masa mendatang, di saat-saat ke depan ini, kita bisa berubah jadi lebih baik. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, ada beberapa sikap hidup manusia, beberapa sikap manusia dalam menjalani hidup ini, dalam menelusuri hidup ini, dalam memaknai hidup ini. Karena dunia akhirat itu jauh berbeda. Baik dari sisi waktu, jauh berbeda. Kita sudah 60 tahun di dunia ini hidup misalnya, itu di akhirat paling-paling 1 jam lebih kurang. Dari sisi waktu jauh sekali berbeda. Dari sisi kenikmatan juga sangat jauh berbeda di akhirat kelak. Kita mungkin semuanya sudah ada di dunia ini, menurut kita nikmat. Tapi dibanding dengan kenikmatan yang ada di akhirat kelak, jauh berbeda, bahkan ribuan kali lipat berbeda. Oleh karena itu, ada beberapa sikap manusia dalam mencermati atau dalam memaknai hidup ini, sehingga dia memperoleh atau melaksanakan kehidupan ini dengan 2 hal. 1 baik, 1 buruk. 1 mulia, dan mungkin 1 lagi hina. Adapun yang pertama, ada manusia yang hidup mulia di dunia tapi hina di akhirat. Di dunia dia mulia, bergelimang harta, kemudian duit banyak, emas banyak, kendaraan banyak, jabatan tinggi. Semua itu menjadi kebanggaan bagi mereka. Semua itu menjadi kebanggaan bagi mereka, kebahagiaan. Dan dia merasa hidupnya di dunia itu mulia. Makanya ada orang yang
mulia di dunia, serba memiliki segala-galanya. Duit banyak, harta banyak, ada lagi yang bini banyak. Nah, itu lebih parah lagi itu. Semuanya banyak. Dan seluruh waktunya dihabiskan untuk memikirkan urusan dunia. Karena dia ingin senang hidup di dunia. Karena dia ingin mulia hidup di dunia. Yang penting tujuan tercapai, halal haram hantam, semuanya bisa dimilikinya di dunia. Itulah orang yang mulia di dunia. Tapi hina di akhirat. Berkaitan dengan agama, no. Sholat tidak. Sedekah tidak. Bayar zakat tidak. Apalagi naik haji. Berkaitan dengan ibadah, pengabdian dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia nol. Makanya orang seperti ini dia mulia di dunia tapi hina di akhirat. Mulia di dunia semuanya ada, semuanya dia miliki, dan dia merasakan senang di dunia ini seolah-olah seperti surga dunia. Tapi dia hina di akhirat karena tidak laksanakan pengabdian dan ibadah serta pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mulia di akhirat tapi hina di dunia. Ini orang yang taat beribadah, mengabdi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam yang dia lakukan asal dia bisa dekat dengan Allah. Untuk urusan dunia, kagetlah. Makan seadanya, pakaian seadanya, kendaraan seadanya, tempat tinggal seadanya. Makanya dia mulia hidupnya di akhirat, tetapi di dunia tidak mulia. Ada orang yang hidupnya di akhirat mulia karena mengutamakan kehidupan akhirat dulu dan menomor sekiankan kehidupan dunia. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Carilah olehmu karunia Allah untuk kebahagiaan hidupmu di akhirat. Berarti bahagia di akhirat dulu, kata Allah. Untuk dunia gimana? Jangan lupa. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupakan kehidupanmu di dunia. Tapi utamanya akhirat. Dalam Al-Quran, dunia jangan lupa. Kalau yang utama sudah kita miliki, yang kedua dan yang ketiga dan seterusnya, insya Allah kita akan miliki. Kalau kita bisa mencapai kehidupan yang bahagia di akhirat, insya Allah dunia kita akan bahagia. Karena kalau orang ingin bahagia hidup di akhirat, dia tentunya taat beribadah dan mengabdi serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya yang dilakukannya semuanya baik di dunia ini. Selama di dunia ini yang dilakukan semuanya baik. Kalau semua yang dilakukan baik, maka bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah dia akan mendapatkan bahagia di akhirat. Walaupun di dunia hidupnya sederhana. Dalam Islam juga kita diajarkan hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Dari sisi apa saja dalam Islam kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW hidup sederhana. Rasulullah hidupnya sederhana. Makan seadanya, tempat tinggal seadanya, hidupnya sederhana. Itulah orang yang bahagia di akhirat, tetapi dia di dunia tidak semulia orang yang punya segala-galanya di dunia ini. Mulia di akhirat itu mungkin dia susah di dunia karena tinggal di gubuk derita,
Ada orang yang bajunya kering di badan karena bajunya sedikit. Tapi semua itu dia lakukan karena dia mengutamakan kehidupan di akhirat. Berkaitan dengan kehidupan di akhirat, dia berusaha mencari ilmu. Dia berusaha meningkatkan iman dan amal. Dia berusaha menjadi orang yang lebih baik. Apapun akan dia lakukan untuk menggapai kehidupan di akhirat. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Yang pertama, mulia di dunia, hina di akhirat. Yang kedua, hina di dunia, mulia di akhirat. Dan yang ketiga, hina di dunia dan hina di akhirat. Ini dua-duanya KO. Hina kedua-duanya. Di dunia lasaro, di akhirat lebih saro. Orang inilah yang celaka. Karena salah satu di antara kemuliaan itu tidak dia dapatkan. Yang dia dapatkan cuman kehinaan. Baik dunia maupun akhirat. Di dunia harta tak punya. Di dunia miskin. Pangkat tak katik. Pakaian sederhana. Tapi sholat tidak. Puasa tidak. Apalagi nak bayar zakat. Baca Quran tak pernah. Inilah orang yang hina keduanya. Hina di dunia dan hina di akhirat. Orang ini termasuk orang yang merugi. Kenapa dikatakan rugi? Di dunia dia sengsara, miskin. Bahkan termasuk miskin ilmu. Bukan miskin harta saja. Termasuk miskin ilmu. Tapi lah miskin ilmu, lah miskin harta, tapi suka berbuat maksiat. Munafik, musyrik, kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berikan azab. Itulah salah satu azabnya. Di dunia dia hina, di akhirat dia juga hina. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Yang terakhir adalah orang yang beruntung. Mulia di dunia, kemudian mulia di akhirat. Orang yang mendapatkan kedua-duanya. Dunia dia dapat, akhirat dia dapat. Inilah orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu meraih dunia dengan cara yang baik. Apapun yang dia laksanakan di dunia ini dengan cara yang baik. Ujian dengan cara yang baik. Dengan cara yang benar. Dengan cara yang halal. Dengan cara yang jujur. Walaupun sekarang banyak uang yang tak jujur. Banyak wong yang senang dengan yang tidak baik. Bahkan itu dicari-cari. Depan ini, kalau banyak orang yang tidak jujur, hancur tatanan hidup kita di dunia ini. Terutama di Indonesia. Insya Allah ke depan ini Indonesia semakin banyak wong-wong yang jujur. Kalau banyak wong yang jujur, insya Allah pemilihan apapun akan menghasilkan yang baik. Tapi kalau sudah banyak yang tidak jujur, sudah banyak yang curang, hasilnya dijamin tidak baik. Makanya kita berharap, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga ke depan ini
banyak orang-orang yang jujur, banyak orang-orang yang baik, banyak orang-orang yang suka dengan yang benar, banyak orang yang suka dengan yang halal tapi tidak menghalalkan segala cara. Kemudian orang yang beruntung juga, selain dari dia berbuat baik di dunia ini, berbuat benar, kemudian melakukan atau makan, mengerjakan yang halal, kemudian jujur, dia juga sabar, ikhlas dan tawakal. Jadi kalau orang yang mulia atau yang beruntung kedua-duanya, dia akan sabar menghadapi kehidupan ini. Dia akan ikhlas menghadapi segala sesuatu yang terjadi pada dirinya, dan semuanya dia tawakal, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua yang kita lakukan ini kuncinya ikhlas. Kalau ikhlas akan berakhir dengan baik. Ibadah dengan ikhlas akan berakhir dengan ridho Allah. Menolong orang dengan ikhlas akan berakhir dengan ridho Allah. Semua yang kita lakukan dengan ikhlas akan berakhir dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau semua yang kita lakukan sudah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah orang yang paling beruntung di dunia ini. Dalam surat Bayyinah Allah sebutkan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho. Kalau sudah seperti itu, aman. Bukan aman dunia saja, tapi bahkan aman sampai di akhirat kelak. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah. Target utama kita dalam hidup ini sebenarnya adalah akhirat. Tapi untuk sampai ke target utama akhirat itu, kita harus melalui yang namanya dunia. Makanya dunia merupakan jembatan bagi kita untuk sampai ke akhirat. Kalau di dunia ini baik, insya Allah di akhirat kita akan selamat. Kalau di dunia ini kita laksanakan segala sesuatu sesuai dengan perintah Allah dan tuntunan Rasulullah SAW, insya Allah di akhirat kita akan aman. Makanya orang yang paling beruntung adalah orang yang mulia di dunia dan mulia di akhirat. Di dunia dia melaksanakan yang baik, yang benar, yang halal, jujur, sabar, ikhlas, tawakal. Kemudian dia berkaitan dengan akhirat, taat, beribadah, mengabdi dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, dari 4 kriteria ini masing-masing kita di awal tahun 2024 ini, mari kita renungkan. Masuk yang mana kita ini? Masuk yang mulia di dunia lalu hina di akhirat? Atau masuk yang mulia di akhirat hina di dunia? Atau masuk yang hina kedua-duanya, dunia hina, akhirat hina? Atau kita masuk kedua-duanya, di dunia mulia, di akhirat mulia? Di mana jawabannya? Ada pada diri kita masing-masing. Saya orang yang mengutamakan dunia, mengabaikan akhirat, berarti kelompok pertama. Lalu saya yang mengutamakan akhirat, lalu menomor sekiankan dunia, kelompok kedua. Kelompok kedua lebih baik dari kelompok pertama. Tapi kelompok ketiga yang hina dunia, hina akhirat, di dunia ada karuan, di akhirat celaka, mendapat siksa, inilah orang yang paling merugi. Dan kelompok keempat, mulia di dunia, mulia di akhirat. Insya Allah kita termasuk kelompok yang dimuliakan oleh Allah di dunia, tapi bukan dimuliakan oleh sesama manusia. Dimuliakan Allah di dunia dan dimuliakan Allah di akhirat kelak.
nyongsong tahun baru 2024 ini. Semoga kita bisa menjadi orang yang mulia, baik dunia maupun akhirat. Dengan mulia dunia, mulia akhirat, maka akan menjadikan tatanan kehidupan kita menjadi lebih baik. Terutama berkaitan dengan bangsa dan negara kita. Kalau pemimpin-pemimpinnya, pelaku-pelakunya menginginkan mulia di dunia, mulia di akhirat, insya Allah ke depan negara kita akan aman. Semoga semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih kurang mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.